Halo Genbiers, kembali lagi bersama kami di podcast Cycle 2. Di sini saya akan membahas tentang finansial anak muda. Saya Nidi Ormila Syafar bersama pemateri kita Kak Sahrul Gunawan. Halo Kak, selamat pagi. Oke, kita beralih ke pembahasan pertama nih Kak. Mungkin bisa perkenalan dulu. Siapa sih Kak Sahrul Gunawan ini? Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih gitu ya yang sudah diundang sama teman-teman dari Genbi, Komisariat Uinologi Makassar. Saya sendiri adalah Sahrul Gunawan. Saya juga merupakan seorang pelajar gitu ya, dan insya Allah dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Oke, makasih banyak nih Kak karena udah datang di podcast kami. Nah, kalau untuk itu saya mau ada banyak pertanyaan nih Kak, dimulai dari kayak gimana sih bisa awal mulanya Kakak bisa sehebat ini atau tips and triknya. Terus kalau untuk pertama nih, bagaimana sih pemahaman Kakak tentang keuangan dapat mempengaruhi keputusan investasi anak muda di zaman sekarang Kak? Oke, apabila kita membahas mengenai investasi gitu ya, di dalam investasi tentu tujuan yang ingin kita capai adalah bagaimana supaya kondisi keuangan kita bisa stabil. Adapun pengaruh-pengaruh dari luar itu kita tidak mengalami yang namanya kesulitan dalam keuangan dan lain sebagainya. Nah, untuk korelasi dari pemahaman mengenai keuangan itu sendiri dengan dikaitkan dengan berinvestasi, tentu kita dalam menginvestasikan dana yang kita punya itu tidak di sembarang tempat dan tidak semena-mena begitu saja. Nah, adapun tadi apabila dikatakan bisa sehebat ini, sebenarnya saya juga dari proses bawah gitu ya, sampai akhirnya bisa punyalah gitu pengalaman, punya ilmu mengenai finansial dan juga investasi. Nah, untuk investasi itu sendiri seperti yang sudah saya katakan tadi tidak sembarang di mana tempatnya gitu. Nah, kalau misalkan tips and triknya gimana bisa mencapai dari tujuan itu, tentu misalkan gaji kita 5 juta. Tentu tidak semua dari gaji kita ingin dimasukkan di dalam satu tempat itu saja. Pasti ada banyak faktor yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita memulai dari investasi. Itulah pentingnya dari ilmu pemahaman mengenai keuangan itu sendiri sebelum kita berinvestasi. Mungkin seperti itu. Nah, kalau tadi udah penjelasan gitu Kak, boleh tahu nih gimana sih strategi-strategi apa aja yang bisa dilakukan untuk menjaga investasi itu tadi Kak? Oke, kalau untuk strategi-strateginya, kita sebagai anak muda gitu, karena kita membahas mengenai finansial di anak muda, kaum kalangan anak muda, tentu tidak banyak atau hanya sedikit gitu ya yang punya penghasilan yang besar. Nah, misalkan kita punya pendapatan per bulan anggaplah 2 juta. Nah, tentu kita perlu mengetahui berapa dulu anggaran yang kita keluarkan per bulannya sebelum kita mengeluarkan berapa yang akan investasikan gitu. Dan untuk pengeluaran juga tentu kita harus keluar dulu gitu ya dari tren-tren yang mungkin cukup menguras dana begitu dan lain sebagainya. Untuk tips-tips bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam dunia investasi, yang paling penting adalah pemahaman kita terlebih dahulu. Kita boleh mulai dari hal yang kecil, yang jangka pendek dan yang resikonya rendah. Misalkan di RDPU atau di obligasi masih make sense juga gitu kalau kita mau invest ke obligasi. Mungkin sedikit tips yang seperti itu strateginya. Terus kalau resiko-resiko tadi Kakak bahas tentang resiko-resiko nih Kak. Apa aja sih resiko yang bisa dipertimbangkan agar bisa diminimalisir gitu? Oke, resiko yang bisa saja terjadi gitu ya. Kalau di ilmu mengenai investasi, yang pastinya kita juga perlu update mengenai pemahaman terkait isu-isu yang terjadi di Indonesia. Ataupun yang paling penting adalah isu-isu yang terjadi di global. Misalkan ada peperangan, itu juga bisa mempengaruhi dari aset-aset atau saham-saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan gitu. Nah, kalau misalkan kita mau berinvestasi,
kita bisa mulai dari hal yang terkecil dan kita bisa lihat resikonya itu kira-kira besar atau kecil gitu. Kalau di obligasi, sepemahaman saya sejauh yang saya ketahui, kalau di obligasi itu sangat kecil ya resikonya, dan juga di reksadana juga sangat kecil. Berbeda kalau kita sudah main di saham ataupun juga di saham yang jangkanya itu jangka panjang atau jangka pendek, itu juga bisa memiliki resiko yang lebih tinggi. Tentu ilmu mengenai ekonomi dan lain sebagainya itu perlu kita kuasai terlebih dahulu. Mungkin resiko-resikonya seperti itu. Oke, beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau misalnya perubahan ekonomi tadi yang tiba-tiba langsung turun begitu, turun drastis, seberapa berpengaruhnya sih Kak sama investasi keuangan itu? Oke, kita ambil contoh misalkan suatu perusahaan, anggaplah yang baru-baru ini marak gitu ya, informasinya tersebar, Tupperware misalkan. Tupperware kan kemarin sempat dikabarkan bangkrut. Nah, tentu itu akan berpengaruh ke aset-aset yang ia miliki. Nah, kalau kita sudah melihat dan memprediksi bahwa tempat yang kita investasikan di situ sudah mulai menyusut penghasilannya, kita bisa mengambil tindakan untuk menjual aset-aset saham-saham kita misalkan, atau yang kita invest di situ untuk dialihkan ke perusahaan yang lain misalkan, atau juga kalau misalkan kita mau lebih enaknya lagi gitu ya, bisa kita alokasikan ke emas misalnya. Nah, karena di emas setahu saya itu peningkatannya lambat tapi pasti. Berbeda kalau di saham, yaitu tergantung dari perusahaan yang berjalan. Bisa saja perusahaan itu gulung tikar misalkan ya, itu juga berpengaruh ke investasi yang kita masukkan ke dalam situ. Seperti itu. Oh, kalau boleh ada pertanyaan pribadi juga nih Kak, gimana sih caranya Kakak mulai dari awal banget itu untuk kayak jadi yang sekarang ini? Kalau mengenai cara memulai, kita bisa mulai pendekatan itu dari kesadaran kita dulu. Misalkan kita sadar bahwa kita punya keuangan, penghasilan dan juga pengeluaran itu sudah tidak seimbang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa ikut dalam komunitas atau bisa ikut pelatihan yang membahas terkait mengenai keuangan ataupun mengenai investasi dan lain sebagainya. Mungkin langkah-langkah itu yang paling basic, atau kita juga bisa invest langsung leher ke atas. Nah, invest leher ke atas itu juga sering dipromosikan oleh para influencer ataupun para seleb, bahwa invest leher ke atas itu penting. Kenapa? Karena kita susah untuk mau beraksi, action, kalau misalkan ilmu itu sendiri masih belum sampai gitu. Kalau misalkan kita sudah punya pemahaman sedikit demi sedikit, ya itu bisa menjadi bekal untuk membuat strategi sampai akhirnya bisa berinvest yang lebih rasional, mungkin seperti itu. Gitu Kak, makasih banget penjelasannya Kak. Terus kalau untuk kayak apa nih Kak, kan pasti banyak nih orang yang kayak takut untuk mulai begitu. Ada nggak tips and triknya biar kayak orang juga kayak gini nih caranya gitu? Ada nggak sih dari Kakak sendiri? Kalau rasa takut sendiri ya, sebenarnya saya juga mulai belajar mengenai financial ini atau keuangan ya. Itu sudah sejak SMA kalau nggak salah ya, SMA pas waktu itu seingat saya masa-masa COVID, dan saya tahu pada saat itu ekonomi sangat-sangat berpengaruh, baik itu di Indonesia, di negara kita ini, ataupun di dunia. Semua sangat berdampak pada aspek ekonomi tersebut dengan adanya COVID ini. Nah, langkah yang saya lakukan pada saat itu, saya tentu memiliki rasa khawatir gitu, mau berinvest di perusahaan, mau investasi di dimanapun lah. Langkah yang saya lakukan, saya melakukan pengelolaan keuangan yang saya punya. Contoh misalkan tabungan yang saya pegang pada saat itu, saya invest ke emas pada saat itu, dan tidak semuanya tentu diinvestasikan ke dalam bentuk emas. Bisa saja kita invest kalau misalkan cukup dalam bentuk properti, misalkan tanah ataupun properti dalam bentuk yang lain, itu juga bisa.
tergantung dari kondisi keuangan yang kita punya pada saat itu. Nah, rasa khawatir kita perlu khawatir juga ya kalau misalkan terjadi isu-isu yang beredar, misalkan yang terjadi pada tahun 2020 itu, tentu kita tidak pengen ya itu terulang kembali. Dan tahun lalu juga sempat naik kembali isu mengenai resesi. Resesi juga sempat mengguncang dunia pada saat itu, namun alhamdulillahnya Indonesia dapat keluar dari area resesi pada saat itu. Dan isu yang beredar pada sekarang ini mengenai deflasi di masa akhir jabatan pemerintahan atau peralihan pemerintahan, kita juga perlu update mengenai informasi-informasi yang terjadi. Mungkin seperti itu. Baik. Terus Kak, kalau misalnya boleh tahu nih, apa sih ada keluar dari pertanyaan yang Kakak udah sebutkan tadi kan, ada apa sih Kak peran literasi finansial dalam menciptakan kebiasaan keuangan yang sehat Kak? Oke, peran dari finansial, bagaimana bisa literasi finansial ini bisa mempengaruhi dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih sehat. Contoh misalkan yang terjadi di luar negeri, di Amerika Serikat, ada orang yang iseng mendaftar lotre dan sampai akhirnya dia mendapatkan triliun dolar pada saat itu. Kalau kita punya ilmu pemahaman keuangan, literasi keuangan yang baik, orang tersebut saya yakin tidak akan merasakan yang namanya kerugian. Namun berbeda yang terjadi, orang yang mendapatkan triliunan dari lotre itu yang dia tidak sengaja, karena memang dia orang latar belakangnya orang yang tidak mampu gitu ya, dia akhirnya tidak bertahan cukup lama, akhirnya kekayaan yang ia punya turun sampai akhirnya minus. Dia akhirnya mendapatkan kemiskinan pada saat itu. Yang awalnya ia tergolong kategori orang yang tidak mampu, mendapatkan lotre secara tidak sengaja dan tidak memiliki ilmu mengenai financial literasi, akhirnya ia kembali ke masa yang seperti semula lagi. Itulah pentingnya mengapa financial literasi ini sangat penting untuk kita ketahui bagi generasi anak muda seperti itu. Kalau misalnya bikin Kak, kan itu sekarang tuh media sosial nih pasti itu sangat berpengaruh banget untuk anak muda sekarang. Gimana caranya sih Kak agar media sosial itu bisa lebih berguna untuk kemajuan anak muda sekarang? Oke, membahas mengenai sosmed atau sosial media yang sangat melekat kepada kaum milenial ataupun kaum Gen Z ya. Tentu hal yang bisa kita lakukan ialah kita bisa mencari informasi seperti yang saya katakan tadi, informasi mengenai isu global dan juga isu ekonomi yang terjadi di Indonesia. Itu bisa kita dapatkan dari Instagram misalkan ataupun di Twitter dan juga di TikTok. Nah, ilmu-ilmu yang saya dapatkan tidak pure saya dapatkan semua dari pelatihan dan juga komunitas. Saya juga mendapatkan literasi mengenai pentingnya keuangan itu dari YouTube. Saya sempat juga mengikuti beberapa influencer ataupun beberapa YouTuber juga gitu ya, untuk bisa mencapai yang namanya financial freedom. Financial freedom ini adalah tips supaya kita di masa tua nanti ataupun bisa seperti Mas Raditya Dika. Mungkin teman-teman juga tahu Raditya Dika itu sudah mencapai masa pensiun dini. Kenapa bisa seperti itu? Karena ia menerapkan roll 4%. Nah, dari uang yang ia peroleh semua, saya juga dapatkan ilmu ini dari selebgram tersebut atau artis ini, bahwa uang yang kita masukkan ke dalam saham, kita bisa mencapai yang namanya financial freedom atau bebas finansial. Kita tidak perlu lagi memikirkan pekerjaan apa yang mau kita lakukan besok. Itulah yang diterapkan oleh Mas Raditya Dika ini. Mungkin itu dari sosial media yang bisa kita dapatkan. Kalau boleh tahu gimana sih Kak cara motivasi diri agar kayak tidak salah gunakan itu sosial media Kak, biar lebih kayak terarah begitu? Oke, itulah tadi saya sempat singgung juga mengenai keseimbangan yang saya maksud di sini boleh jadi keseimbangan cara kita bersosial media
supaya kita tidak ikut-ikutan tren saja sampai kita mengalami yang namanya boncos keuangan misalkan. Nah, caranya adalah kita bisa follow akun-akun sosial media yang membahas mengenai finansial, dan juga kita bisa lebih condong kalau misalkan yang lebih banyak kita nonton itu adalah mengenai keuangan, maka yang seperti algoritma TikTok ataupun sosial media ya, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam lagi terkait keuangan ketimbang informasi yang membahas misalkan yang joget-joget ataupun yang lagi ngetren, yang viral. Nah, mungkin seperti itu kalau kita mau menyeimbangkan dari penggunaan sosial media ini. Kalau dari kakak sendiri nih, ada nggak sih kak kayak apa nih? Kayak misalnya sosok yang sangat menginspirasi, mungkin bisa di-share sama teman-teman biar bisa dijadikan juga sosok inspirasi itu. Oke, untuk sosok yang sangat menginspirasi, saya juga sempat tadi singgung itu yang pertama Raditya Dika, dan yang lainnya seperti Raymond Chin ataupun seperti Timothy Ronald. Timothy Ronald itu kita perlu tahu karakter orangnya terlebih dahulu sebelum kita mau mendapatkan ilmu dari beliau, ataupun juga dari temannya yang perempuan itu Feli juga punya pemahaman mengenai literasi keuangan yang sangat luar biasa menurut saya. Saya juga ikut berbagai video-video yang dia sempat sajikan, bahkan dari pada saat saya ingat dulu dia buat video masih di kos-kosan sampai akhirnya sekarang dia sukses. Itulah cara yang ia lakukan untuk memberikan keyakinan kepada orang bahwa kita juga bisa sukses kalau kita punya pemahaman tentang keuangan yang baik. Kenapa? Karena menurut saya kalau kita punya gaji 5 juta, bahkan misalkan 50 juta, kalau pengeluaran kita di atas itu ya akan stres juga ya kalau misalkan kita pikir-pikir seperti itu. Ya mungkin orang-orang inilah yang menjadi motivator dalam kehidupan saya dalam mendalami ilmu mengenai finansial ini. Gitu. Oke, sedikit Kak, kalau boleh tahu nih, bisa nggak sih diceritakan sedikit kegiatan-kegiatan apa aja yang sekarang lagi dikerjakan? Kegiatan-kegiatan yang saya kerjakan, kalau keseharian yang paling pasti saya sebagai seorang pelajar atau mahasiswa juga sama seperti teman-teman di Genbi. Cuman ya memang notabene saya juga sudah masuk dalam semester akhir yang boleh dikata kesibukannya lebih ke penelitian gitu ya. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang lain, saya juga punya beberapa kesibukan. Saya juga aktif di beberapa organisasi. Organisasi tersebut juga tentu membahas mengenai ekonomi, membahas mengenai kondisi dari Indonesia. Nah, itu juga sebagai bekal bagi saya sendiri kalau saya mendapatkan ilmu dari organisasi atau komunitas tersebut, maka itu juga bisa menjadi langkah saya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi seperti itu. Oke, terakhir nih Kak, mungkin bisa Kakak kasih motivasi ke teman-teman terkait finansial anak muda ini. Kalau kata-kata motivasi ya, saya sendiri tidak terlepas dari yang namanya ada satu kalimat yang saya pernah dapat dari seorang yang sangat luar biasa bagi saya, bahwa ia mengatakan dengan bermodalkan semangat kita bisa melakukan apa saja. Mungkin itu. Emang kalau boleh tahu nih Kak ya, emang dari awal itu memang kakak ini tertarik sama ini apa dengan terkait ini finansial anak muda itu, atau kayak nyoba-nyoba aja? Oke. Kalau dibilang nyoba-nyoba sebenarnya iya, cuman saya lebih condong untuk ingin menjadi seorang yang lebih fokus pada mendapatkan keuangan yang sehat atau financial freedom tadi. Berbeda yang saya ketahui kebanyakan tidak semua ya, tapi kebanyakan ada yang hanya ikut-ikutan tren, invest di sinilah, invest di situlah, ataupun ya FOMO. Mungkin teman-temannya banyak yang invest di sana, punya investasi, punya saham, sampai akhirnya dia sendiri juga
tergiur gitu, pengen. Akhirnya dari FOMO itu dia ikut-ikutan sampai dia tidak punya ilmu pun dia juga invest ke situ. Mungkin seperti itu. Oke. Terus berarti emang kakak dari awal suka ya sama yang Suka. seperti ini, Iya. finansial anak muda begitu ya kak. Mungkin itu aja kali ya kak, karena jujur saya sebenarnya kurang tahu masalah begini, masalah ini finansial anak muda. Tapi saya dengar tutur dari kakak tuh yang kayak, oh ternyata gini ya caranya. Jadi kayak semakin berusaha untuk mau cari tahu nih apa sih finansial anak muda ini. Jadi mungkin itu aja kali ya kak pembahasan kita kali ini. Oke guys, mungkin itu aja pembahasan dari kakak Sahrul Gunawan. Saya Nidia Emilia Syafar sebagai host pada hari ini. Pamit undur diri.